Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adal amanah wa nasaha al ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita hidayah, inayahnya, memberikan kita taufik untuk berada di jalan Allah Azza wa Jalla. Karena manusia ini tanpa hidayah, mereka akan jadi orang yang terpuruk. Allah SWT mengatakan, walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Kami telah memasukkan ke dalam neraka jahanam banyak dari jin dan manusia. Ya, mereka memiliki hati yang enggak dipakai buat memikirkan ayat Allah Azza wa Jalla, memiliki penglihatan yang tidak dipakai untuk melihat kebesaran Allah Azza wa Jalla, memiliki telinga yang tidak dipakai untuk mendengarkan. Maka mereka itulah seperti binatang ternak, kata Allah Azza wa Jalla. Bahkan mereka lebih parah dari itu. Makanya manusia ini, sampai Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan kehidupan itu yang sebenarnya itu kehidupan yang memenuhi perintah Allah dan Rasulnya. Ya, yang disebut dengan sifat istijabah. Kalau dia tidak memiliki sifat untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, maka hidupnya seperti binatang. Nggak ada bedanya antara dia sama binatang. Karena Allah mensifati orang-orang yang berpaling dari aturan Allah Azza wa Jalla, mereka adalah orang-orang yang seperti penghuni neraka yang pada umumnya nafsunya nafsu hewan, bukan kemanusiaan lagi. Ya, makanya dikatakan apa? Kalau orang memiliki sifat istijabah, kata Ibnu Qayyim, maka mereka memiliki kehidupan sejati sebenarnya. Walaupun badannya sudah mati, tetapi apa? Pengaruhnya masih hidup. Subhanallah. Tapi kalau orang tidak memiliki sifat itu, walaupun badannya masih hidup, tapi jiwanya telah mati. Akhirnya apa? Kehidupannya tidak diharapkan. Apa yang bisa untuk mengharapkan dari jiwa orang yang mati? Makanya para ulama mengatakan berapa banyak orang-orang yang menangisi ketika jasadnya mati, tapi nggak banyak orang-orang yang menangisi ketika jiwanya yang mati. Kalau sudah jiwa mati, kemudian mereka melakukan hidup seenaknya, kira-kira sekelilingnya nyaman nggak? Nggak akan pernah nyaman, dan mereka akan melihat sebuah kehidupan yang buruk luar biasa, bahkan keburukannya sampai kepada dirinya. Maka kalau kita bilang orang-orang yang bermaksiat sekitar kita mengatakan, jangan urusin hidup saya, urusin aja di hidup dirimu, maka secara garis besar katakan ke dia bahwa gara-gara kemaksiatanmu aku kena dampaknya juga. Berarti siapa yang egois di sini? Yang maksiat egois. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan hukuman, ya, bukan karena sekedar kesalahan seseorang, tetapi karena apa? Kemungkaran yang dibiarkan begitu saja, maka akan menjadikan apa? Dampak hukuman yang begitu dahsyat. Ya, ini secara garis besar. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ya, kata Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Idza tanqusul mikyal wal mizan." Ya, kalau apabila kalian curang dalam perkara timbangan dan takaran, apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala illa ukhidha bis-sinin, Allah akan berikan paceklik.
wa syiddatil maunah, hidup yang susah, wa jawri sultan alaihim, dan kedzaliman penguasa atas mereka. Ya, kalau kita bilang ya, yang ngelakuin kecurangan itu semua manusia atau sebagian besar? Jawabannya apa? Sebagian besar, minoritas kena dampaknya. Jelas, ini efeknya. Jadi bukan karena kemudian kita ngurusin orang, tidak, tapi keburukan itu akan berefek kepada orang-orang yang baik juga di saat mereka hanya bisa diam tanpa memberikan peringatan. Inilah efek di mana kehidupan ini jadi hancur dan rusak ya ikhwah. Nanti kita kaitkan dengan apa hubungannya dengan rumah tangga. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyarul mu'minin wal mu'minat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan secara umum tentang keluarga itu. Allah katakan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini ayat insyaallah kita hafal semuanya dan sering diucapkan ketika pernikahan. Coba kita lihat baik-baik ayat ini, bagaimana ayat ini berjalan dalam kehidupan kita. Disebutkan dari salah satu tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla, an khalaqalakum, menciptakan bagi kalian dari jenis kalian sendiri. Berarti pasanganmu cerminan dirimu, mau diakuin atau tidak, setuju atau tidak, ini real kenyataan hidup. Kenapa? Cerminan di awal membangun keluarga. Kalau sudah berjalan, kemudian masing-masing ngurusin tanpa ada peduli satu dengan yang lainnya, yang salah adalah yang nggak peduli. Tapi di awal Allah kasih kita pasangan yang sejenis, sejalan sama kita, modelnya sama. Jadi kalau kita bilang ya, kadang-kadang nih seorang suami atau calon suami yang buruk, contoh, dia punya latar belakang kemaksiatan yang luar biasa dan dia belum bertobat. Kira-kira kalau nyari istri yang buruk atau istri yang baik, harapannya buruk atau baik? Baik. Padahal Allah kasih istri yang sejenis. Jadi kalau kemudian dia ngadepin kayak dirinya sendiri, jangan protes, mengatakan, loh, kenapa saya dapat istri kok seperti ini? Ya dirimu, karena bermuamalah kepada Allah dengan cara seperti itu. Allah berikan dari sisi itu. Makanya seseorang yang kemudian cerminan, maka dia akan nyaman dengan cerminannya. Makanya Allah SWT mengatakan apa? Litaskunu ilaiha, supaya kau nyaman. Orang yang ahli maksiat nyaman juga sama ahli maksiat, karena satu frekuensi, masalahnya di situ. Ya, jadi kalau kita berharap yang baiknya juga kita bermuamalah kepada Allah dengan cara yang baik juga. Jangan pernah kemudian kita menjadi orang yang buruk kemudian berharap kebaikan, padahal di saat itu kita meninggalkan Allah sejauh-jauhnya. Ini yang harus kita pahami. Makanya Allah SWT juga menegaskan di ayat yang lain, surat An-Nur ayat 26, Allah SWT mengatakan al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Allah katakan ya, bahwa perempuan yang buruk dapat pasangan laki-laki yang buruk, sejalan. Laki-laki yang buruk dapat perempuan yang buruk. Perempuan yang baik akan dapat laki-laki yang baik. Kenapa yang disebutkan perempuan dulu? Pertanyaannya, yang diminta siapa? Wanita. Yang minta laki-laki. Maka yang diminta nanti ketika dia melihat calon, dia si perempuan ini ya punya hak buat memilih, walaupun apa namanya perawan sekalipun. Cuman perawan yang lebih dominan untuk menentukan memang orang tuanya juga yang mau ikut memutuskan. Tapi kalau janda, maka dia kemudian lebih apa namanya bisa untuk memutuskan dirinya secara langsung, ya atau tidaknya. Ya. Tapi secara garis besar dia punya kesempatan buat milih dan dia lihat apakah cocok atau tidak, dan subhanallah Allah arahkan sesuai dengan jenis dirinya sendiri. Jadi
secara umum pasanganmu dari jenis dirimu. Ini real hidup. Nah, supaya kita bersikap dengan baik, ingat baik-baik, fitrah laki dan perempuan itu berbeda jauh. Ya, makanya kadang-kadang kita sama pasangan kita sendiri itu kayak orang yang kadang-kadang nggak saling kenal. Kenapa? Berusaha memaksakan satu dengan yang lainnya supaya dibuat sama. Sampai kadang-kadang ketika seseorang suami memaksakan pokoknya istri saya harus sama dengan saya, fitrahnya beda, cara bermuamalahnya dia beda. Ketika kekecewaan terjadi, kok enggak kayak sifatnya kayak laki ya? Ya iya, karena Allah jadikan pasangan itu untuk bisa saling menutupi kekurangan dan menampakkan kelebihan satu dengan yang lainnya. Dan ini nggak bakal bisa dicapai kecuali dengan kembali sama Allah. Itu inti jalannya. Nah, nanti secara realnya satu-satu kita akan bahas. Hal yang pertama ya ikhwah, kita bicara suami ke istri dulu. Perhatikan baik-baik ya. Apa dasaran rumah tangga ketika kita berangkat? Dasaran ini ya, ini berlaku sampai kapanpun, sampai mati juga berjalan. Selama kita masih menjadi seorang suami, akan terus berjalan. Jadi nggak istilahnya, ini buat pengantin baru. Siapa bilang? Nasihat rumah tangga itu siapapun dan sampai kapanpun dia berjalan. Makanya tugas suami terbesar adalah mengarahkan keluarganya untuk dijauhkan dari api neraka. Mengarahkan. Nah, ya ikhwah, proses mengarahkan ini yang kita harus pahami baik-baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat At-Tahrim ayat 6. Insyaallah ayat ini kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Perintahnya ke siapa ini? Suami atau istri? Suami. Ibu-ibu sampai hafal. Ya. Nah, perintah ke suami, Allah perintahkan dulu mengatakan ku anfusakum. Berarti secara prakteknya adalah bahwa seorang suami harus memberikan contoh dulu. Perbaiki dirimu baru kau bisa mengajak keluargamu. Kadang-kadang sistemnya berbeda. Mengatakan saya kan pemimpin. Kita bukan sebagai seorang diktator yang tidak bisa berjalan dengan kemudian main perintah. Enggak. Hidayah terjadi ketika kita menjadi contoh baik dulu. Baru kemudian Allah akan berikan hidayah sekelilingnya. Karena orang yang taat, mereka akan kembali kepada Allah dan berharap keluarganya juga jadi sama seperti dia. Tapi kalau hanya sekedar mengatakan engkau harus melakukan ini dan itu, tapi kita nggak pernah bisa jadi contoh, maka dakwah dengan lisan itu kondisinya tidaklah lebih kuat dibanding dengan praktek. Karena dari situ rahmat akan turun dan terjadi. Jelas. Jadilah contoh dulu di dalam rumah tanggamu, baru engkau bisa mengajak keluargamu untuk bersama-sama menggapai ridho Allah. Tapi kalau kita sudah main sikap, ya, main perintah, tapi kita nggak gerak dari dalam itu, maka jangan pernah berharap kebaikan itu terjadi. Ini yang kita harus paham, ya. Makanya sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan masalah ini, ya, menjelaskan tentang sifat neraka supaya suaminya mikir. Ya, waquduhan nasu wal hijarah, bahkan secara detail Allah katakan, ya, yang bahan bakarnya itu manusia dan batu. Bayangin, alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di dalam neraka itu ada malaikat-malaikat yang keras bengis. Kenapa? Karena di dalam neraka nggak ada istilah kasih sayang. Yang ada adalah keadilan. Jadi kalau kita bicara adab, maka bicara keadilan Allah Azza wa Jalla. Di saat itu nggak ada istilahnya kenapa kok dia ini, kalau teriak kesakitan gimana, nggak ada cerita. Maka sama, kalau kita
kemudian bermuamalah sama keluarga kita, kita memberikan contoh, berpikirlah, lakukan semua itu karena Allah. Karena rahmat akan turun apabila seseorang saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang harus didasari setiap orang yang mereka menjalin hubungan sesama manusia. Gak bisa diingkari. Kenapa? Sampai Allah nanti memanggil, ya, di hari kiamat di padang mahsyar dikumpulin secara khusus dipanggil. Dikatakan ainal mutahabbina bil jalali. Kata Allah, mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. Yauma udhilluhum la dhilla illa dhilli. Di hari ini aku naungi mereka, tidak ada naungan kecuali naunganku. Subhanallah. Karena orang yang saling mencintai bukan karena Allah, tapi karena orangnya, mereka akan menemui kekecewaan dan sakit hati. Jelas. Makanya kita nggak pernah merasa nyaman sama pasangan karena niatnya salah. Yang bisa membuat nyaman itu rahmat Allah. Kita bisa saling peduli karena Allah kasih kita hati yang benar. Tapi kalau kemudian saling mencintai karena orangnya, pasti ekspektasinya dan kenyataannya berbeda jauh. Betul? Kadang-kadang kita berharap pasangan kita gimana, ternyata kejadiannya lain. Sama, pasangan kita juga berharap. Nurutnya dia karena berharap baiknya kita. Paham? Begitu sudah nurut, menurut istri, tapi suaminya sikapnya berbeda. Sama, Allah buat seperti itu karena mereka salah niat. Makanya istilah menyelamatkan keluarga adalah mereka yang saling mencintai karena Allah dan berharap kembali kepada Allah. Suami yang baik mereka adalah mencontoh, memberikan contoh, dan juga mereka adalah orang-orang yang selalu berharap kepada Allah setiap mereka melakukan ketaatan kepada Allah. Ini kuncinya. Makanya pernah Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh seseorang, ya, kepada siapakah aku harus menikahkan anakku? Kenapa? Waktu itu anaknya diminta. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, kepada seorang laki-laki yang bertakwa kepada Allah. Kenapa? Orang laki-laki kalau bertakwa sama Allah, mereka tahu bagaimana harus bermuamalah. Kalau dia mencintai anakmu, maka dia akan memuliakannya. Tapi kalau dia tidak suka sama sifatnya, maka dia tidak bakal mendoliminya. Jadi benernya rumah tangga, karena apa? Si suami punya model ketakwaan. Jelas? Tanpa itu, masalah nggak akan pernah selesai. Muncul terus tiap saat. Paham? Walaupun kita istilahkan bumbu, tapi kalau sudah masalah jauh dari ketaatan kepada Allah, maka masalah kita kayak benang ruwet. Tahu? Ya. Kelihatannya selesai, habis itu muncul yang lain ruwet. Kenapa? Karena Allah kepingin hambanya balik sama Allah, bukan nyelesain sendirian. Karena yang punya solusi cuma satu dan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Paham? Oke, 1. 2. Ketika kita bermuamalah kepada istri kita untuk ngadepin kekurangan sekarang. Kenapa? Karena wanita itu pasti punya kekurangan. Kita mau nunggu nih. Contoh seorang laki-laki, saya mau cari pasangan yang pas. Dicari seluruh dunia, pasti punya kekurangan. Tidak ada wanita yang sempurna. Makanya dikatakan apa? Istrimu bukan bidadari. Kalau mau cari bidadari, ya Allah nanti akan kasih wanita mukminah yang cantik luar biasa. Kalau sampai ke surga nanti. Tapi sekarang saatnya untuk menggapai ridho Allah. Ketika engkau menghadapi masalah, balik juga sama Allah. Nah, di sini Allah SWT mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Coba perhatikan Bapak-bapak. Pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Wanita ini kalau berhukum dengan perasaan, dia punya kekurangan di titik itu. Makanya dikatakan fa in karihtumuhunna, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 19. Ini obatnya. Kalau engkau benci sama dia, fa asa an takrahu syai'a. Allah ngasih gambaran kalau engkau benci sama satu sifatnya, syai'a. Jelas? Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah berikan di balik sifat yang engkau benci itu kebaikan yang sangat banyak.
Berarti secara garis besarnya gimana? Secara garis besarnya adalah lihat kebaikannya, keburukannya bakal terkubur. Karena kalau kita fokus sama kekurangannya, kekurangannya akan selalu ada. Berarti kalau orang melihat kekurangan pasangannya, selesai nggak masalahnya? Nggak bakal, karena akan selalu ada. Jelas? Nah, ketika seseorang melihat kebaikannya, Allah kasih 4 hal. Di dalam Zubdatut Tafsir disebutkan di balik itu ada 4 keutamaan sekaligus. Yang pertama, ya, seseorang ini ketika mereka menjalani rumah tangganya, kemudian dia melihat kekurangan istrinya, ingat kebaikannya, kan kekurangannya lupa tuh, ya kan? Kenapa? Karena pada dasarnya dia sedang menjalankan perintah Allah. Kalau orang sudah menjalankan perintah Allah, berarti mereka sedang melakukan ibadah. No. Jadi kalau mikir jangan berat-berat. Kenapa? Ingat ibadah. Mulai kita tuh 1. 2. Ketika seseorang berusaha melakukan itu dan mereka mempertahankan ikatan rumah tangganya walaupun tanpa rasa cinta di awal, maka seakan-akan dia sedang memerangi hawa nafsunya. Karena musuh terbesar kita siapa? Diri kita sendiri. Itu musuh terbesar kita, bukan orang lain. Diri kita sendiri. Ya, kadang-kadang orang lain, ya, positive thinking kita bisa suudon sama orang. Yang buat berat hidup kita siapa? Pikiran kita sendiri. Ya. Yang ketiga, ketika semua kebencian dan keterpaksaan dalam mempertahankan rumah tangga, maka dibalik itu Allah jadikan, Allah rubah menjadi rumah tangga yang penuh dengan cinta sejati, yaitu mencintai karena Allah. Enak. Orang kalau mencintai karena Allah, ngelihat pasangannya mulai kendor, diingetin. Karena wanita yang terbaik, subhanallah, subhanallah, wanita yang sangat mendukung suami. Dikatakan apa? Dikatakan harta yang paling berharga. Apa yang kita miliki paling berharga? Kata Rasul ada 3. Lisanun dzakir, lidah yang selalu berzikir. Wa qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur. Wa zaujatun mu'minah, subhanallah, ini dia, istri mukminah, ya, tu'inuhu ala imani, yang mendukung suaminya dalam beriman kepada Allah. Ini loh, maka Allah jadikan kasih sayang yang sebenarnya. Apapun yang terjadi, mereka tetap bersama-sama. Mau dalam posisi susah, si istri ngingetin, yuk kita balik sama Allah, kita berdoa sama Allah. Istrinya kendor, suami ngingetin, ingat cobaan ini sementara. Ketika kita bisa melewatinya berharap sama Allah, maka Allah akan berikan kenikmatan selamanya. Kebayang nggak punya pasangan kayak gini? Karena apa? Cintanya mereka lakukan karena Allah. Jelas, sudah. Dan yang keempat, ini yang dihadapin setiap orang, yaitu apa? Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan di balik kesabaran suami istri seorang anak yang saleh dan salehah yang mendoakan orang tuanya bahkan ketika orang tuanya tidak ada. Kenapa? Karena bareng-bareng ngarungin rumah tangga untuk menggapai ridho Allah. Allah kasih anugerah, turunannya juga sama kayak dia. Jelas. Ini kalau kita berpikirnya adalah menjalankan kehidupan rumah tangga dan berusaha melihat kekurangan istri dengan mengingat kebaikannya. Jelas? Oke. Kemudian ketika kita bicara, saya tuh kepingin ngelurusin istri saya gimana caranya. Ingat baik-baik, ya, wanita yang terbaik. Kalau kita nggak bisa punya 4 syarat, 1 hal yang beda harus pegang. Rasulullah SAW ketika mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahihain, disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikatakan apa? Tungkahul mar'ah li 4. Mungkin kita ingat hadis ini. Wanita itu dinikahin karena 4 hal. Apa yang pertama? Dikatakan li jamaliha
limaliha, liirdiha, walidiniha. Ya, karena apa? Cantiknya, kaya, keturunan, ya kan? Terakhir Rasulullah katakan agamanya. Tapi kalau kita nggak bisa dapat 4, pegang 1 barometer terbesar, yaitu agamanya. Sama, kalau kita mau mencetak nih, turunan kita menjadi turunan yang pilihan luar biasa dahsyat, kita kepingin punya anak-anak kita anak-anak yang baik, perhatikan agamanya. Kenapa? Kata Rasulullah, fadfar bidatid taribat yadak. Pegang agamanya, engkau akan beruntung. Dari agama keberuntungan terjadi. Kira-kira kalau agamanya benar, Allah kasih nggak dunianya? Dikasih keberkahan. Allah kasih nggak orang yang biasa-biasa aja? Bapak-bapak coba perhatikan. Ya, kadang-kadang di bulan Ramadan, kalau istrinya nurut luar biasa, walaupun kelihatan wajah pas-pasan, jadi cantik ya istri. Ya enggak? Iya. Paham ya? Tapi begitu ya, gampang ngomelan, walaupun kelihatannya cantik luar biasa, kira-kira wajahnya jadi apa? Habis di situ. Tetap cantik tahu bapak-bapak. Nah, bapak-bapaknya mau jawab takut soalnya. Hitungan akhir nanti. Ya. Jelas ya di sini. Oke. Kemudian coba para suami perhatikan baik-baik, untuk bisa bahagia di dalam rumah tangga kita tidak butuh honeymoon. Mulai honeymoon ya, yang baru-baru yang lama sama aja, nggak butuh healing ya, healing malah puyeng. Kenapa? Balik masalahnya balik, duitnya habis. Nah, nggak butuh. Rasulullah sudah ngajari healing yang terbaik. Perhatikan baik-baik. Kata Rasulullah apa? Rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla thumma aiqadha imra'atah fa in abad nadaha fi wajhiha al-ma. Dikatakan Allah merahmati seorang laki-laki, yaitu suami, bangun di malam hari kemudian salat. Kalau kemudian setelah itu apa? Dia membangunkan istrinya. Kalau istrinya nggak mau, maka dipercikkan di wajahnya air. Ini yang disebut dengan romantis sebenarnya. Kenapa? Kalau dua-duanya bangun malam, subhanallah, paginya itu suami istri bisa senyum-senyum sendiri. Loh iya, serius, real. Kenapa? Karena dua-duanya dapat rahmat. Yang buat kita tenang apa sih sebenarnya? Rahmat Allah Azza wa Jalla. Makanya ini disebut dengan apa? Lebih ampuh berlipat ganda dibanding dengan honeymoon. Mungkin kalau kita honeymoon, ya di waktu honeymoon senyum-senyum, begitu pulang lihat keuangan habis bingung, mulai cemburut-cemburut. Gak bayang, muka dilipat. Kenapa? Habis duit. Gara-gara tadi sih belanja, akhirnya ribut. Subhanallah. Tapi kalau ini nggak butuh keluar apa-apa. Cuman apa? Coba bayangin istrinya tidur dipercikan pelan-pelan. Ayo bangun. Ya Allah, subhanallah, itu rasanya luar biasa. Ustaz, berlaku nggak bagi yang puluhan tahun? Sama, karena judulnya Allah merahmati. Jadi selama kita melakukan itu, selama itu juga janji Allah akan terjadi. Sama, tergantung siapa yang bangun duluan. Maka dikatakan rahimallahu mra'atan. Allah merahmati seorang wanita, istri. Qamat minal laili fasallat. Kemudian bangun di malam hari, kemudian salat. Thumma aiqadha zawjaha. Thumma aiqadat zawjaha. Maka dia kemudian membangunkan suaminya. Ya, fa in aba nadahat fi wajhihil ma. Ya, maka dikatakan kalau dia enggak mau, maka dipercikkan di wajahnya air. Ya ikhwah, istilah mercikkan ini jangan salah sangka. Kalau airnya keluarnya dikit-dikit, jangan digambior ya. Habis itu ya. Nggak jadi terjadi rahmat, yang ada perang. Pagi-pagi perang, akhirnya kusut semua wajahnya. Jelas? Judulnya memercikkan, tahu kan?
Jelas kita paham tahu cara prakteknya lah. Nah, berarti apa? Obat bahagia itu simpel, betul? Ya. Ini yang terjadi. Tapi kadang-kadang apa? Kita lebih senang percaya sama pandangan mata kita. Padahal kalau janji Allah dipraktekkan, oh iya benar ya. Iya jelas lah. Syaitan itu mengatakan ketika dimasuk ke dalam neraka apa? Kata syaitan, wa qala syaitanu lamma qudil amr, dalam surat Ibrahim ayat 22. Syaitan itu ketika perkara sudah diputuskan, bahkan dikatakan dia khutbah di neraka, podiumnya dari api. Mengatakan innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa'atukum fa akhlaftukum. Kata syaitan mengatakan sesungguhnya Allah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, sedangkan aku menjanjikan kalian kemudian aku ingkari janjiku. Kenapa? Apa yang digambarkan pikiran kita dengan apa yang Allah janjikan lebih real apa yang Allah janjikan. Tapi syaitan kadang-kadang menggambarkan kemaksiatan jauh lebih indah. Padahal kata syaitan apa? Aku menjanjikan kepada kalian dan aku ingkari, alias janjiku palsu. Ya. Jadi percayai apa yang Allah janjikan, jangan percayai apa yang ada di pikiran kita. Ketika itu menyalahi janji Allah. Jelas? Ya. Ini kalau kita mau senang. Karena kita untuk bisa melakukan itu kita butuh iman. Karena syaitan selalu menggoda pakai logika. Ini enggak enak. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahmatullah jami'an. Kemudian dikatakan istri itu punya kekurangan yang tidak bisa hilang. Walaupun senang-senang kekurangannya pasti ada. Dikatakan ya, innal mar'atu khuliqat minad dil. Sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Pertanyaannya, tulang rusuk yang paling bengkok di sisi apa? Atas bawah? Coba diperiksa. Serius bawah? Atas. Atasnya begini loh. Coba dicek tuh. Iya. Coba anatomi tubuh sudah kelihatan tuh. Nah, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis disebutkan, maka yang paling bengkok dari wanita adalah lisannya. Jadi wajar kalau wanita ngomelan itu, ya. Justru kalau dapat wanita yang kemudian diem ini tanda tanya tuh, beneran apa enggak? Paham ya? Wajar. Makanya Rasulullah kemudian mengatakan apa? Lan tastaqima laka ala tariqah. Enggak bakal lurus bagimu di satu jalan. Sebentar A, nanti sebentar bisa B. Betul apa enggak? Bapak-bapak. Ibu-ibu tenang. Ini ya sesi ibu-ibu aman insyaallah. Ya, makanya dikatakan apa? Nggak bakal karena perasaan bicara. Ini realnya. Makanya kemudian Rasulullah mengatakan fanistam tak biha wa fiha iwaj. Subhanallah. Kalau engkau bersenang-senang, engkau bisa bahagia. Ada. Tapi apa? Ketahuilah dia bengkok, ada saatnya. Ya, itu nggak bisa dipungkiri. Nanti kita akan lihat kenapa perempuan gampang marah. Nanti kita akan buka juga jatahnya ibu-ibu. Ya, makanya dikatakan wa in dahabta tuqimuha kasartaha. Ini yang bahaya. Kalau engkau berusaha, makanya kita nggak boleh. Tulang itu kalau dilurusin paksa patah kan? Sangkal putu mainnya apa? Diurutkan. Sama. Sabar pelan-pelan. Makanya minta sama Allah obatnya, yaitu sabar. Karena di saat itu Allah kasih kita, kalau kita sudah kasih sabar, kita ngerti harus ngapain. Tapi kalau harus jauh orang sabarnya los, alias gak ada, kalap dia, bingung. Kenapa? Mulai ngukur dirinya sendiri. Padahal yang ngasih masalah Allah, yang punya solusinya Allah, tapi ngelihat ke diri sendiri nggak nyambung ya. Paham di sini? Oke. Kemudian ingat bahwa di dunia ini kita adalah pemimpin dan akan dipertanggungjawabkan. Berpikirlah itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Ya. Kalian semua adalah pemimpin dan kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Bagaimana pertanggungjawaban, semua akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang giliran ibu-ibu. Nah, bagaimana seorang istri kepada suami?
Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat 34 misalnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatun qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Ibu-ibu, di sini ada dua hal. Bagaimana seorang istri muamalah kepada suaminya plus Allah kasih obat muamalahnya. Jelas? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala jadikan suami sebagai pemimpin. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin atas wanita. Sering terjadi konslet atau nggak nyambung. Saya kasih contoh. Ya, ada seorang istri ya berusaha untuk mengendalikan rumah tangganya karena suaminya kurang pintar. Terjadi nggak ini? Banyak. Contoh, saya kasih contoh lah. Ya, seorang suami waktu di sekolahnya, istrinya juga sekolah bareng waktu itu. Kan gitu kan kadang-kadang ya. Ustadz, suami saya ranking 2 Ustadz, dari bawah. Saya ranking 1 dari atas. Secara logika, pinteran mana? Oke. Pertanyaannya, mana yang lebih dahsyat dalam menjalani hidup? Orang yang beruntung atau orang yang cerdas? Sepakat ya? Sudah nih, mulai nih. Oke. Kadang-kadang mulai seorang istri mengatakan, Ustaz, suami saya itu kurang pinter menangani urusan keuangan. Kenapa? Kadang-kadang terlalu boros dia. Maka saya harus mengendalikan. Tapi kenapa dia kok nggak setuju? Ingat, keberuntungan itu terjadi ketika ketaatan kepada Allah terjadi. Berarti yang harus nurut siapa di sini? Istri, real kan? Maka ketika suami memutuskan sesuatu, istri nurut, Allah kasih jalan keluarnya. Dan jalan keluar itu yang tidak bisa dipikirkan oleh orang cerdas. Karena jalan keluar itu terjadi karena keberuntungan Allah Azza wa Jalla. Makanya logika kita nggak nyampe. Paham? Jadi ikuti aturan, jangan pernah berpikir sendiri. Baru Allah kasih jalan keluarnya. Itu realnya. Paham di sini? Karena pertolongan Allah terjadi bagi mereka yang taat. Bukan orang yang ngikutin logika. Ya, makanya subhanallah. Iya ya, kok bisa? Ya iya, Allah katakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena mereka bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sedangkan orang yang bertakwa, seorang istri mengikuti suami selama perkara ma'ruf, perkara ketaatan, perkara kebaikan. Nanti bagaimana? Jangan pikir bagaimana. Rizki itu adalah haknya Allah untuk ngatur. Betul nggak? Bukan urusan kita. Maka kalau mulai nurut, dari situlah jalan terjadi. Tapi kalau sudah main logika mindset, yang ada bingung dan kekecewaan. Begitu Allah nggak tolong, bingung nih orang rumah tangga. Loh, katanya tadi kamu pinter, kok sekarang kita nggak malah habis duitnya, malah ribut akhirnya. Ya apa enggak? Jelas di sini. Ya. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, ada sebuah hal lagi yang sering ya tanpa terasa ribut rumah tangga gara-gara ini. Kelihatannya sepele tapi begede. Ya. Istilah pemimpin di sini. Ada nggak pemimpin yang mau diajari? Tidak ada ya, sepakat ya, ibu-ibu. Ada pemimpin yang mau diajari, yang mau diperintah? Nggak ada. Makanya kadang-kadang muncul nih, ya, habis pulang pengajian, si istri semangat ngomong ke suami. Tadi, subhanallah, ya, kita diajari tentang masalah sedekah tuh besar keutamaannya. Mulai besok kita harus sedekah. Ngomong ke suaminya. Suaminya mikir, ini ngomongannya bener, tapi kok ada yang salah ya? Di sininya kerenyang katanya. Sakit ternyata ada yang salah, yaitu cara ngomongnya istri.
Omongannya benar, kelihatannya. Tapi kenapa kadang-kadang suami agak ada sedikit sesuatu di sini? Kenapa? Karena seakan-akan yang mimpin istri, yang dipimpin suami. Kodratnya dibalik, selesai. Paham di sini? Jadi sesuai kodrat, yaitu apa? Berusahalah jadi yang dipimpin. Caranya gimana? Datang tanya ke suami. Tadi diajarkan seperti ini. Menurutmu bagaimana? Jadilah kita tetap memposisikan seorang istri sebagai yang dipimpin. Itu hal. Nah, jadi. Kemudian yang berikutnya adalah seorang suami adalah pemberi nafkah. Sedang banyak permasalahan rumah tangga terjadi. Kenapa? Karena kodratnya dibalik. Istrinya yang ngasih nafkah. Akhirnya apa? Suaminya yang ngasuh anak. Ibu-ibu, saya mau tanya. Kalau anak nangis, yang bangun duluan siapa? Belum tentu. Bapak juga bangun duluan. Kenapa? Goyangin kaki istrinya. Anakmu nangis. Bangun. Sudah habis itu bapaknya tidur lagi. Ngirin. Ya kan? Maka di sini berarti Allah mentakdirkan siapa yang jadi pengasuh anak dan kemudian tanggung jawab terhadap apa isi rumah? Istri. Kalau dibalik jadi mumet. Makanya suami stres, bingung ini karena bukan kodratnya. Kodratnya dia bersabar untuk mencari nafkah di luar. Jangan pernah berpikir, Ustaz, saya ini lebih pintar untuk cari kerja. Balik lagi. Mana yang lebih baik? Cerdas atau beruntung? Selesai. Pikirkan itu. Ya, kalau kita bicara keberuntungan, maka yakinlah, lakukan sesuai aturan. Allah akan kasih solusinya. Ya, karena janji Allah nggak pernah meleset. Itu kita harus pahami. Kemudian Allah perintahkan, nah ini obat biar istri ya jadi orang yang nggak gampang marah, ya sama suaminya nurut. Gimana? Allah kasih fasalihatun qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Allah perintahkan apa? Wanita yang salihah. Taat sama siapa ini? Allah. Suami, masya Allah, suami terus, masya Allah. Cinta berarti sama suaminya, ya. Taat sama Allah. Satu. Baru qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Yang berikutnya baru taat sama suami karena Allah. Ini obatnya. Berarti bapak-bapak, kalau mau istrinya tenang, nggak gampang marahan, jawabannya sering-sering diajak pengajian. Jadi kalau si istri ini taat sama Allah istiqomah, makanya subhanallah. Saya mau tanya, mau PMS mau tidak, pas bulan Ramadan, ya pas bulan Ramadan secara umum kejadian, istri ini pada waktu itu gampang marah atau tenang-tenang? Saya mau tanya sama bapak, tenang atau gampang marah? Ramadan. Nah, kenapa? Karena lagi semangatnya dekat sama Allah. Obatnya di situ. Ketika seorang wanita taat sama Allah, baru taat sama suaminya karena Allah, Allah kasih rahmat hatinya. Apapun kekurangan suaminya, maka dia akan bisa menghadapi dengan baik. Kenapa seorang istri itu gampang marah? Dua hal secara garis besar. Hal yang pertama, pahami baik-baik. Kalau terutama lagi posisi PMS. Kenapa PMS marah? Gampang. Karena ketika seorang istri itu haid, dia kan nggak boleh sholat sama nggak boleh puasa, betul nggak? Tapi yang jadi permasalahan, semua ibadah yang lainnya ikut katut, alias libur semuanya. Kalau sudah semua libur, hatinya ikut libur. Kalau sudah hatinya ikut libur, emosian nggak? Ya udah. Selalu. Tergantung sikon. Iya, kena masalah dikit muruk. Paham ya? Itu yang jadi masalah. Ya, makanya suaminya mulai dalam posisi standby. Hati-hati. Jangan sampai nyentuh. Karena kalau sudah hati libur selesai sudah. Kalau ini terjadi sama laki-laki sama. Kalau laki-laki nggak sholat, nggak ngapain, nggak ibadah, kira-kira gimana hatinya libur? Sumpek juga. Makanya Allah perintahkan seorang wanita tetap taat sama Allah dalam apa?
Zikir dan membaca Quran. Sampai Syekh Utsaimin mengatakan semua dalil yang melarang wanita membaca Quran di saat haid semuanya lemah. Maka perintah baca Quran itu masih berjalan. Tapi para ulama khilaf ketika Quran itu yang dibaca adalah Quran full. Maka tidak boleh memegangnya secara langsung. Ini khilaf di antara para ulama. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Yang tidak, mereka mengambil dalil la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah memegangnya kecuali orang-orang yang suci. Maka kita boleh pakai pelapis yang para ibu-ibu. Subhanallah. Makanya bulan Ramadan karena semangatnya walaupun dalam posisi haid sekalipun, tapi karena ibadahnya luar biasa. Zikir berjalan, semangat, kemudian mendekatkan diri pada Allah, mempersiapkan untuk keluarganya, buka, Allah kasih tenang tuh hati. Sama, hari lain kalau terjadi seperti itu, kondisinya juga sama. Nggak gampang marah dan emosi. Jelas? Satu. Dua, faktor istri mudah marah kalau nggak didasari dengan agama, yaitu ibu-ibu, saya mau tanya, ya, masih ingat gak jujur kesalahan suami pertama kali nikah? Nah, jelas. Jadi secara garis besar ingatan istri itu lebih kuat dibanding dengan ingatan suami. Paham ya? Kenapa? Coba saya gambarin seperti ini. Makanya Rasulullah katakan jelasin dalam hadisnya. Ya. Gambarkan seperti ini. Jadi kalau seseorang sudah ingatannya kuat, kalau suami itu begitu istrinya salah kemudian minta maaf, suami ngomong apa? Nggak apa-apa. Itu artinya masalahnya dilupakan. Betul nggak, Bapak? Ya. Kalau ibu-ibu enggak. Sekarang dimaafin, memorinya masih jalan. Bahkan nanti istrinya keluar kayak tagihan listrik. Kenapa? 20 kali engkau mengulang kesalahanmu. Solusinya apa? Taat sama Allah. Allah kasih itu rahmat. Itu solusinya. Gak bisa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, aku melihat neraka dan aku tidak pernah melihat seperti hari ini. Ra'aitu aktsara ahlihan nisa. Karena perkara ini, aku melihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Kemudian seorang bertanya, lima ya Rasulullah, kenapa? Yakfurna, mereka ingkar. Kemudian seorang wanita mengatakan, yakfurna billah. Apakah mereka ingkar sama Allah? Kata Rasulullah, yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Ya karena posisi ini, subhanallah ya Allah. Mereka mengingkari suaminya dan kebaikan suaminya. Bayangin, akumulasi kesalahan yang begitu berulang itu bisa nutupin kebaikan. Makanya kadang-kadang perempuan mengatakan, ya, kata Rasulullah, lau ahsanta ilaihin ad-dahr. Kalau engkau berbuat baik sama dia, dahr ini bisa diartikan dua pengertian. Bisa diartikan sepanjang masa, bisa diartikan setahun. Paham ya? Tsumma ra'at minka syai'. Kemudian melihat dalam dirimu ada sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan. Bagi kita kadang-kadang sebuah, tapi bagi istri pengulangan. Atau kita sebuah kesalahan di satu sisi itu, tapi yang lainnya numpuk. Maka seorang istri akan mengatakan, lam ara minka khairan qat. Lupa tuh kebaikannya. Dia akan mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikanmu sama sekali. Betul apa enggak ibu-ibu? Ya. Makanya butuh rahmat Allah dengan cara taat dan kembali sama Allah. Baru obatnya datang. Jelas. Makanya kenapa disuruh ngajak pengajian. Kalau paham ilmu, nanti bisa ngerti bagaimana baliknya. Makanya kalau seorang istri itu sering paham, semakin paham menuntut ilmu, maka semakin tenang dia dalam bermuamalah pada suaminya. Bahkan dia takut untuk apa? Untuk mendurhakai suaminya, karena dia tahu Allah yang bakal murka setelah melakukan ketaatan sama Allah. Paham sekarang ya? Oke. Yang berikutnya, nah, obat ya, biar seorang istri itu bahagia. Apa kata Rasulullah SAW? Khairun nisa, sebaik-baik wanita, allati tasurruhu idza nadhara ilaiha. Kalau suaminya ngelihat dia, suaminya bahagia. Kemudian wa tuti'uhu idza amara, ya,
mentaatinya ketika diperintahkan, wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah, dan dia tidak mengingkari suaminya terhadap hartanya dengan sesuatu yang dibenci sama suaminya. Hal ini tidak mudah, tapi begitu seorang istri berusaha melakukan karena Allah, maka Allah akan buat senang hatinya. Artinya apa? Senangkan suamimu karena Allah, Allah akan menyenangkan dirimu. Tobat. Jadi kalau si pemimpin ini senang, Allah kasih keluarganya itu juga senang. Kenapa? Suami ini seperti posisi orang tua kalau belum nikah. Kita berpikir bisa orang tua itu kalau ridho, maka Allah juga ridho. Sama persis. Bedanya statusnya berubah ketika sudah nikah, berubah ke suami. Ini kondisinya. Kadang-kadang terjadi kecemburuan antara ibunya istri dengan suaminya, mengatakan saya ini gedein, susah-susah, subhanallah, habis gitu apa? Diambil sama suaminya. Istriku sudah anakku sudah tidak bersamaku lagi. Ibu-ibu perhatikan baik-baik. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya konsekuensi seorang orang tua yang membesarkan anak perempuannya, konsekuensinya besar. Kata Rasulullah SAW, dari satu anak itu, manibtuliya min hadhil banat bisyai'in kunna lahu sitran minan nar. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari, dikatakan barang siapa yang diuji dengan kehadiran anak perempuan, paham? Ya. Kemudian anak perempuan itu akan jadi tameng bagi orang tuanya dari api neraka ketika dibesarin dengan baik. Jadi apa? Ganjarannya Allah kasih surga kalau sabar. Kemudian dua anak perempuan, Rasulullah SAW mengatakan man ala jariyatin hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa. Barang siapa yang menanggung dua nafkah anak perempuan sampai dewasa, kemudian apa? Tentunya mereka menikah. Ya, apa yang terjadi? Nanti datang dari kiamat, aku akan bersama dia. Dia akan bersama Rasulullah SAW. Kebayang? Bahkan seseorang yang punya 3 anak perempuan atau lebih, kita bicara. Ustaz, anak saya perempuan semua, Ustaz. Kalau mereka nikah, terus saya sama siapa? Secara jelas dikatakan man kana lahu thalatha banat, barang siapa yang punya 3 anak perempuan, ya, at'amahunna wa saqahunna wa kasahunna min jidatihi, dikatakan kunna lahu hijaban minan nar yaumal qiyamah. Barang siapa yang punya anak perempuan 3 lebih, ya, kemudian dikasih makan, dikasih minum, dikasih pakaian dari hasil usahanya dia, maka kemudian semua anaknya itu akan jadi tameng baginya di neraka, akan melindunginya dari adab Allah Azza wa Jalla. Ini kondisinya. Bahkan pernah kejadian di zaman Rasulullah SAW, ketika seorang istri, ya, ditinggal sama suaminya safar. Orang dulu kalau safar nggak tanggung-tanggung 2 bulan, ya. Kenapa? Pakai onta, jalan kaki, panjang perjalanannya. Di saat itu apa yang terjadi, ya ikhwan? Ketika itu datang si adik istrinya mengatakan, Kak, ibu sakit. Si istri nggak ada suaminya mengatakan, suamiku belum pulang, aku belum dapat izin dia. Datang lagi, Kak, ibu kritis, suamiku belum pulang, aku belum dapat izin dia nggak berani keluar rumah. Dikatakan, Kak, ibu meninggal, dia mengatakan suamiku belum pulang, aku belum dapat izin darinya. Ketika suaminya pulang dan ceritakan kejadian, kata suaminya apa? Kalau aku ada di situ, aku akan izinkan diri. Maka kisah ini sampai ke Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Ibunya masuk surga gara-gara anaknya perempuannya. Kebayang? Artinya kita punya model besar seorang anak perempuan ketika dia berbakti kepada suaminya. Bahkan ketika dia mendorong suaminya buat berbakti kepada ibunya. Jadi ini runutannya. Kadang-kadang diputar balik. Ya apa enggak? Giliran sama ibunya, si istri disuruh
nurut. Sama ibunya suami, ntar dulu. Jangan salah. Runutannya adalah engkau dorong suamimu, dukung suamimu untuk berbakti kepada orang tuanya. Ketika itu terjadi, Allah kasih rahmat seluruh anggota keluargamu. Jelas sekarang. Ini yang terjadi. Subhanallah. Maka jadilah orang-orang yang menggapai ridho Allah. Ketaatan kita menyelamatkan keluarga kita. Itu real. Ini yang terjadi sebenarnya. Paham? Yang berikutnya, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada sebuah obat yang luar biasa. Rasulullah SAW ajarkan, bahkan Rasulullah mengatakan kalau wanita melakukan ini, kata Rasulullah, dia adalah wanita yang termasuk ahli surga. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, ala ukhbirukum bin nisaikum min ahli jannah. Mau nggak aku kabarkan kepada kalian, ya, istri kalian yang termasuk ahli surga? Maka kemudian para sahabat mengatakan, istri kalian termasuk ahli surga. Para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu. Kata Rasulullah, al-wadud al-walud allati in dhalimat aw dhalamat, ya, in dhulimat aw dhalamat, qalat hadhihi nasihati biyadika la aduqu ghamdan hatta tarda. Subhanallah. Kata Rasulullah, yaitu apa? Seorang wanita yang penyayang, itu al-wadud, penyayang keluarganya. Kemudian al-walud, yang banyak anak, ya, dia melahirkan anak-anak. Kemudian apa? Kalau dia didolimi atau mendolimi, jelas didolimi sama siapa? Suaminya. Atau mendolimi suaminya, dia akan mengatakan, jiwaku itu ada di tanganmu. Aku tidak bisa memejamkan mata sekejap pun kalau engkau nggak ridho sama diriku. Subhanallah. Kalau itu istri ngomong kayak gitu sama suaminya, maka Allah jadikan dia ahli surga. Kenapa? Suami itu bisa langsung luluh. Ya apa enggak? Kalau istri, bahkan kalau kita yang salah, istri ngomong kayak gitu, kita langsung koreksi diri. Oh iya, saya yang salah kok dia minta maaf. Akhirnya kita yang sadar diri mengatakan, iya maafin saya ya. Berarti kita di sini disuruh solusi memaafkan. Karena apa? Berawal dari didolimi atau mendolimi. Ngomong kayak gitu, subhanallah, akhirnya rumah tangga tuh ada. Masalah ada, cobaan ada. Tetapi ketika berusaha seperti itu dan mencari ridho suaminya selama dalam perkara yang ma'ruf, yang baik, maka di saat itu Allah kasih rahmat yang begitu dahsyat. Bahkan itulah wanita ahli surga. Makanya perintah wanita buat taat sama suami itu bukan main-main. Bukan perkara yang kemudian apa? Kenapa? Karena barometer selamatnya seorang istri terletak di mana ridhonya suami. Makanya pernah terjadi, ya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dikatakan dari Husain ibn Mahsan, pada waktu itu bibiknya mendatangi Nabi SAW, ya, tentang suatu keperluan. Selesai, kemudian Rasulullah bertanya, apakah engkau punya suami? Iya, punya. Lalu bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Dia mengatakan, saya tidak pernah mengabaikannya kecuali terhadap sesuatu yang saya nggak mampu. Kata Rasulullah SAW menasihati dia, mengatakan, fanduri aina anti minhu. Lihat posisimu. Kenapa? Huwa jannatuki wa nuaruki. Sesungguhnya suamimu bisa jadi surgamu kalau ridho dia, dan juga bisa jadi nerakamu ketika dia benci dan nggak suka sama sikapmu, ketika engkau ingkar sama dia. Ini yang jadi. Makanya seorang suami itu tanggung jawabnya nggak gampang. Dia bertanggung jawab sama seluruh anggota keluarganya. Kalau istri cuman sama anak-anaknya. Paham ya? Makanya di sini Allah kasih rahmat ketika dua-duanya bareng-bareng bertakwa. Jelas sekarang? Paham ya? Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan.
Ada? Masya Allah. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, pasangan-pasangan atau istri-istri dan suami kalian adalah cermin diri. Iya. Dan rahmat Allah akan datang kepada hamba yang bertakwa. Iya. Yang saya tanyakan, seandainya seorang ayah atau orang tua mempunyai anak perempuan, Oke. Insya Allah. terus sudah waktunya untuk menikah, Oke. tapi si anak itu belum siap untuk menikah. Yang saya tanyakan, apakah ada hadis yang menerangkan untuk si ayah itu, Ustaz? Untuk apa? Untuk hadis untuk si ayah, Iya. biar nggak salah untuk Menikahkan. untuk si anak tersebut. Oke. Iya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam perkara ada sebuah hadis Rasulullah menjelaskan dalam perkara masalah khidbah sebenarnya. Jadi perempuan itu kalau menikah, ya kalau perawan itu keputusan di tangan siapa? Ayahnya. Paham ya? Tapi tetap kembali ke si anak. Kalau si anak, makanya lihat izinnya dia. Kalau diem, maka itu izinnya dia. Kalau perawan, paham ya di sini ya. Maka kalau orang tuanya ngelihat ada pasangan yang cocok, maka ditanyakan sama si anaknya, mau nggak nikah sama ini? Berarti tugasnya siapa di sini? Orang tua. Dan orang tua berusaha untuk didik anak dan motivasi. Bicara belum siap ini karena terkadang mereka masih menjadi orang-orang yang kemudian berpikir terhadap dirinya sendiri dan nggak balik sama Allah. Kalau seorang anak itu kembali sama Allah, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki diri, orang tuanya mengarahkan dengan baik, maka subhanallah, si anak itu bisa nurut sama orang tua dengan mengatakan apa yang bapak lihat baik, aku nurut. Maka Allah kasih rahmat luar biasa. Allah kasih dia pasangan yang baik juga. Makanya lihat baik-baik. Tahu Sa'id bin Musayyib? Kisahnya ketika dia diminta anaknya waktu itu kepada seorang raja zaman itu, Marwan bin Abdul Malik kalau salah. Saudaranya satunya lagi, ya. Kemudian ya, akhirnya apa? Si anak perempuannya ini mau dinikahin sama penguasa, anaknya penguasa. Ditolak. Subhanallah, ditolak. Apa yang terjadi? Pada waktu itu akhirnya ya, saya ini dicariin muridnya yang luar biasanya rajin dan taat pada Allah, jaga dirinya. Ini murid gak punya apa-apa. Ya, Sa'id bin Musayyib seorang tabi'innya ahli fikihnya Madinah. Ketika ditawarin ke muridnya kayak orang kaget. Diminta raja loh, gak dikasih. Muridnya mau dikasih. Bener kan? Kata dia, bener. Aku memberikan padamu. Dia gak percaya, saya gak punya apa-apa. Nanti apa yang punya dari dirimu itu jadi maharnya. Subhanallah. Kemudian apa? Ketika dia dinikahkan, kemudian apa? Sudah ibunya dikabari, ibunya gak percaya. Maka didatangkan ibunya dan dia kemudian apa? Disuruh masuk. Subhanallah, dia mendapatkan seorang wanita yang luar biasa, taatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena bapaknya tahu. Kenapa kok tidak dikasih sama pemimpin? Kalau anaknya tadi mengenal harta, maka dia bisa belok. Tapi kalau anaknya memiliki suami yang mengenal Allah, maka dia tetap akan istiqomah di jalannya. Paham di sini? Itu letaknya sebenarnya, kuncinya di situ. Ketika kita taat sama Allah, makanya Sa'id bin Musayyib mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya aku memperbanyak sholatku supaya Allah merahmati dirimu, menjaga dirimu. Kuncinya di situ. Jadi kalau kita istilah balik ke anak, istilah balik kepada diri sendiri, yaitu berusaha memperbaiki diri dan taat, Allah kasih rahmat keluarga dan anak kita.
Paham? Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, ya, masya Allah. Betul. Ini sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah keluarga. Ya, insya Allah siap. Bagaimana misalkan terjadi si anak ini keluar dari Islam, Na'udzubillah min dzalika nas'alullah. padahal awalnya orang tuanya sudah mendidik dengan baik. Oke. Setelah balik, setelah dewasa, dia keluar dari Islam. Apakah dosa ini masih ditanggung orang tua atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ingat baik-baik. Ya. Orang yang meyakini apakah dosa anak itu atau siapapun dia bisa ditanggung sama orang tua atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Ya. Seseorang itu gak bakal menanggung dosa orang lain. Loh, lalu bagaimana dengan diistilahkan ketika kemudian seseorang maksiat dia dapat dosanya? Itu karena dia mendiamkan. Paham? Sekarang penanggung jawab siapa di sini? Bapak ya, suami. Paham ya, dalam sebuah keluarga. Kemudian kalau dia mendiamkan kemungkaran, orang yang mendiamkan disebutkan oleh para ulama seperti pelakunya. Ya, karena apa? Karena dikatakan syaitan itu, ya, syaitan itu ada dua jenis. Ya, disebutkan kalau kita bicara masalah syaitan sebenarnya ini kita materi kajian kita insya Allah depan ada ini. Ya. Syaitan itu ada dua jenis. Yang pertama disebut dengan syaitan natiq, yang kedua adalah syaitan al-akhras. Ini disebutkan dalam Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam perkataannya di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Disebutkan syaitan natik atau syaitan yang bicara adalah mereka yang berbicara dengan dosa dan batil. Paham? Syaitan akhras adalah syaitan bisu yang ketika mereka melihat kemungkaran mereka lebih memilih untuk diam dan merasa bahwa dia yang penting tenang, bahagia dan selamat. Selamat dari apa? Omelan, dari timbal balik ketika nasihati. Paham? Nah, kalau sudah kayak gini, dia seperti pelakunya. Dikatakan kata Imam Ibnu Qayyim keduanya sama-sama buruk. Yang diemin sama yang lakuin sama persis. Kena kita di situ. Efek dari kemaksiatan dia, bukan kita nanggung loh. Kemudian dia selamat, enggak. Dia kena dosanya sendiri. Ketika kita diam, kita kena dosanya. Paham maksudnya di sini? Ini yang terjadi sebenarnya. Ya. Nah, kalau kita bicara, Ustaz, saya ini sudah mengarahkan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, memang dari satu sisi kita sudah mengarahkan, tapi Allah SWT mengatakan, ya, wala taziru waziratu wizra ukhra, ya, bahwa sesungguhnya seseorang itu tidak dapat memikul dosa orang lain. Ini secara garis besarnya. Tapi kadang-kadang kenapa? Coba kita muhasabah. Kenapa kadang-kadang anak kita bisa belok, keluarga kita bisa belok? Jawabannya simpel. Kita ini dalam kehidupan kita singgungan sama dua. Sama jiwa, hati, sama harta. Betul apa enggak? Nah, yang ini kita sadari kadang-kadang. Yang jiwa, hartanya enggak. Ini yang bahaya. Kenapa? Ketika harta itu pertanyaannya ada dalam hadis, pertanyaannya dua. Di hadis yang lainnya satu. Tapi secara umum semua itu kembali kepada dua hal ini. Min aina tasaba wa fima anfaqa. Paham ya? Dari mana dapatnya dan kemana larinya. Mungkin kita dapat dari yang halal, tetapi larinya haram. Apa yang terjadi? Akhirnya dari efek kemaksiatan itu keluarga kita kena dampaknya. Paham ya? Jadi kalau kita bicara, jangan bicara dari segi saya sudah berusaha untuk menyekolahkan dan sebagainya. Tapi kita juga harus muhasabah sama diri kita sendiri.
Apakah harta yang kita dapatkan sudah kita manfaatkan sesuai dengan ridha Allah atau tidak? Ini yang kita harus pahami. Karena sesuatu yang haram akan berefek kepada keburukan. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, kullu lahmin nabata min suhni. Kita kalau ngasih makan ada syubhat dan haramnya, di situ bahaya. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, min suhni, fannaru aulabi, neraka lebih pantas baginya. Kalau Allah sudah ancam pelakunya sebagian dengan neraka, kira-kira dia lurus atau belok? Real belok. Paham ya? Makanya kita juga harus berhati-hati terhadap apa yang kita dapatkan dan larinya kemana. Ini yang kita harus pahami dengan baik. Supaya apa? Karena orang yang taat sama Allah. Coba dibuka Kahfi ayat 81. Dibaca coba. Nggak mungkin janji Allah meleset. Kadang-kadang kita ngelihat di satu sisi, tapi kadang-kadang di sisi yang lainnya kita luput. Apa kata Allah sih? Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak 80 dulu. Dan adapun anak muda kafir itu kedua orang tuanya mukmin. Nah, terus? Dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Berhenti. Tahu nggak? Itu anak yang dibunuh bayi apa sudah dewasa? Bayi. Itu anak bakal jadi buruk. Tapi orang tuanya mukmin, bakal jadi buruk dari bayi. Meninggal tuh anak, dibunuh. Kenapa? Karena alasan kedua orang tuanya orang mukmin. Jelas? Kalau sudah gitu, apa yang Allah beri? Apa janjikan? Lanjut. Bismillah. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapak. Subhanallah. Jelas sekarang. Jadi kalau dua orang tua ini taat, anak yang belok tadi jadi lurus karena orang tua yang taat. Jadi kalau suami istri berbicara kepingin dapat anak yang saleh dan soleha, maka kembalikan kepada diri sendiri. Yuk taat bareng biar anak kita juga jadi hal yang sama. Karena hidayah itu Allah yang kasih, bukan kita yang paksa. Jelas. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup karena saya ada kajian berikutnya. Lumajang takut telat aja. Jelas ya Bapak Ibu? Mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita semua. Ingat, pasanganmu bukan orang yang sempurna. Tetapi ketika kita saling menutupi kekurangan, Allah akan jadikan pasangan itu pasangan sempurna. Kenapa? Karena kekurangan dirimu, kelebihannya ada di pasanganmu. Dan kekurangan pasanganmu, kelebihannya ada di dalam dirimu. Jalanlah bersama-sama meraih ridha Allah. Allah kasih kesempurnaan rumah tangga yang sesuai dengan apa yang Allah ridhai. Mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah SWT anugerahkan kita keluarga sakinah, keluarga yang mawaddah, dan keluarga yang penuh dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kita anak-anak yang saleh dan salehah, yang mendoakan orang tuanya walaupun orang tuanya sudah tiada. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup hidup kita dan keluarga kita dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.